Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komposisi minyak bumi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama yaitu Arbi Malik Fajar. Berikutnya saya Zahra Renavali Alifah. Berikutnya Jihan Salmayandra. Lalu Raffi Al-Mahdi. Baiklah, kami akan mulai menjelaskan hasil diskusi kami mengenai komposisi minyak bumi. Berikut akan dijelaskan oleh Raffi Al-Mahdi. Kepada Raffi Al-Mahdi dipersilahkan. Minyak bumi memiliki campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 50-98% berat. Sisanya terdiri atas zat-zat organik yang mengandung belerang, oksigen, dan nitrogen, serta senyawa-senyawa organik seperti vanadium, nikel, natrium, besi, aluminium, kalsium, dan magnesium. Untuk komposisi, karbon ada 84-87%, hidrogen 11-14%, sulfur 0-3%, nitrogen 0-1%, dan oksigen 0-2%. Berdasarkan kandungan senyawanya, minyak bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu hidrokarbon, non-hidrokarbon, dan senyawa logam. Untuk hidrokarbon akan dijelaskan kepada Jihan Salma. Kepada Jihan Salma dipersilahkan. Yang pertama hidrokarbon. Golongan hidrokarbon yang utama yaitu parafin, olefin, naftan, dan juga aromatik. Pertama parafin. Parafin adalah kelompok senyawa hidrokarbon jenuh berantai lurus atau biasa kita sebut dengan alkana dengan rumus umum CnH2n+2. Contohnya adalah metana dan juga etana. Contoh lain bisa dengan isobutana, isopentana, dan juga isooktana. Jumlah senyawa yang tergolong ke dalam isoparafin sebenarnya jauh lebih banyak daripada senyawa N-parafin. Tetapi, kadar senyawa isoparafin biasanya lebih kecil daripada N-parafin di dalam minyak bumi mentah. Yang kedua yaitu olefin. Olefin adalah kelompok senyawa hidrokarbon tak jenuh seperti alkena dengan rumus umum CnH2n. Contohnya adalah etilena, C2H4, propena, C3H6, dan juga butena, C4H8. Yang ketiga yaitu naftan. Naftan adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang membentuk struktur cincin dengan rumus molekul CnH2n. Biasanya senyawa yang dalam kelompok naftan mempunyai jumlah atom karbon 5 atau 6. Seperti dalam contoh yaitu siklopentana, C5H10 terdapat 5 atom karbon. Metil siklopentana dan juga sikloheksana terdapat 6 atom karbon. Umumnya, di dalam minyak bumi mentah, naftena merupakan kelompok senyawa hidrokarbon yang memiliki kadar terbanyak kedua setelah N-parafin. Yang terakhir yaitu aromatik. Aromatik adalah hidrokarbon tak jenuh yang berintikan atom-atom karbon yang membentuk cincin benzen. Contohnya adalah benzen, metilbenzen, dan naftalena. Minyak bumi dari Sumatera dan Kalimantan umumnya memiliki kadar aromatik yang relatif besar. Baiklah, selanjutnya non-hidrokarbon. Selain senyawa-senyawa hidrokarbon, di dalam minyak bumi juga ditemukan senyawa non-hidrokarbon. Unsur-unsur berikut umumnya tidak dikehendaki berada di dalam produk-produk penghilangan minyak bumi. Sehingga keberadaannya akan sangat mempengaruhi langkah-langkah pengolahan yang dilakukan terhadap suatu minyak bumi. Yang pertama yaitu ada belerang, terdapat dalam bentuk hidrogen sulfida, belerang bebas merkaptan dengan R-gugus alkil, sulfida, disulfida, dan kiofen. Senyawa-senyawa belerang tidak dikehendaki karena pertama menimbulkan bau tidak sedap, yang kedua mengurangi efektivitas zat-zat bubuhan, dan yang ketiga meracuni katalis perengkahan, lalu menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua ada nitrogen. Senyawa-senyawa nitrogen dibagi menjadi zat-zat yang bersifat basa seperti 3-metilpiridin dan quinolin, serta zat-zat yang tidak bersifat basa seperti pirol, indol, dan karbazol.
Lalu ada oksigen. Oksigen biasa terikat dalam gugus karboksilat dalam asam-asam naftenat, trimetil sikloheksan karboksilat, dan asam-asam lemak gugus hidroksi fenolik dan gugus keton. Berikutnya senyawa logam akan dijelaskan oleh Arbi. Selanjutnya senyawa logam. Minyak bumi biasanya mengandung 0,001 sampai 0,05% berat logam. Kandungan logam yang biasanya paling tinggi adalah vanadium, nikel, dan natrium. Logam ini berbentuk garam terlarut dalam air yang tersuspensi dalam minyak atau dalam bentuk senyawa organometal yang larut dalam minyak. Vanadium dan nikel merupakan racun bagi katalis-katalis pengolahan minyak bumi dan dapat menimbulkan masalah jika terbawa ke dalam produk pengolahan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.